Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Desi Norasana dari kelas PDBKC. Di video kali ini saya akan sharing bagaimana mencatat data keuangan perusahaan dengan menggunakan aplikasi MyOp Accounting versi 19. Di video kali ini saya akan membuat pengerjaan MyOp dimulai dari membuat data perusahaan hingga sampai membuat data persediaan perusahaan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung buka saja aplikasi MyOp ya teman-teman. Nah, di sini adalah tampilan menu utama dari aplikasi MyOp yang terdiri dari 5 menu, yaitu ada Open, Create, Export, What's New, dan Exit. Jika kita ingin membuat data perusahaan, langkah awal yang kita lakukan adalah kita mengklik menu Create. Nah, di sini muncul tampilan Introduction. Di sini kita next aja. Lalu di sini ada tampilan company information. Untuk data company name, kita lihat di data perusahaan yaitu PD Pelangi. Dan untuk ABN kita kosongkan saja. Untuk alamat, phone number, fax number, kita lihat di data perusahaan. Di sini tertera nomor telepon, nomor fax, simili, email, dan email address. Kita isi untuk company information, jalan alamatnya, Jalan Mendut Barat, nomor 47, Bandung. Untuk phone number yang kita lihat di data perusahaan juga. Dan untuk email address juga tertera di data perusahaan. Setelah company information terisi semua, langsung kita klik next. Nah, di sini muncul tampilan accounting information yang bisa kita lihat di data perusahaan, yaitu diketahui di data perusahaan adalah periode akuntansi tahunan, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember yang dibagi dalam 12 periode bulanan. Dan untuk tahun terjadinya transaksi bisa kita lihat di neraca saldo, yaitu tahun 2020. Baik lagi ke aplikasi MyOp-nya. Untuk current financial year-nya tahun 2020, dan untuk last month of financial years-nya kita isi bulan Desember untuk bulan akhir periode berjalan, dan untuk conversion month-nya kita isi Desember untuk bulan terjadinya transaksi, dan untuk number of accounting period-nya 12 bulan. Setelah kita isi, kita klik next, lalu next lagi. Dan untuk account list di sini, tampilan ini kita pilih yang tengah, lalu next. Nah, selanjutnya ada tampilan company file. Dalam company file ini kita diminta untuk mengubah penyimpanan data perusahaan ini. Kita klik change, lalu save. Lalu kita next. Nah, untuk tampilan ini kita pilih menu Common Center. Nah, di sini adalah tampilan menu Common Center, dan di sini terdapat beberapa menu seperti account, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, dan card file. Ini adalah menu-menu yang digunakan untuk mencatat transaksi yang ada di perusahaan. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuka rekening dan membuat akun list yang dibutuhkan oleh perusahaan. Caranya yaitu klik account, lalu kita ke account list.
Nah, di sini Mayop menampilkan beberapa kelompok akun seperti aset, liability, equity, income, cost of sale, expense, other income, dan other expense. Mayop di sini telah menyediakan akun-akun yang tersedia di akun Mayopnya, dan di sini kita mencocokkan dan membuat akun baru yang sudah tertera di perusahaan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk ada current asset, fixed asset, current liability, long term liability, equity. Ini semua kita isi untuk account list. Langkah awal yang kita lakukan yaitu klik new. Yang pertama yaitu ada cash in bank dengan nomor akun 1100. Dengan akun type bank. Oke. Lalu yang kedua yaitu ada petty cash dengan nomor akun 1200. Dengan akun type bank. Selanjutnya ada account receivable dengan akun type account receivable. Langkah yang sama kita lakukan sesuai dengan data perusahaan di sini, dilakukan sampai other expense and loss. Setelah akun list yang kita buat dan disesuaikan dengan data perusahaan, langkah selanjutnya yaitu kita menginput saldo awal perusahaan. Nah, caranya yaitu klik setup, balance, account opening balance. Nah, di sini kita mengisi saldo awal PT perusahaan yang dilihat dari neraca saldo perusahaan. Nah, di sini kita isi cash in bank-nya untuk di neraca saldonya yaitu 41.520. Untuk petty cash-nya yaitu 9.800.000. Lalu account receivable-nya 85.800. Lalu allowance-nya minus 11.800.000. Dan merchandise inventory-nya yaitu 520 juta. Nah, langkah yang sama kita lakukan sampai semua sudah dimasukkan sesuai neraca saldo yang tertera di perusahaan. Nah, di sini kita ketahui adalah amount left-nya yaitu 0. Berarti di sini adalah data perusahaannya sudah balance. Jika ini amount left-nya tidak 0, berarti ada kesalahan memasukkan data perusahaan. Nah, setelah ini sudah balance, mari kita klik OK. Lalu selanjutnya adalah kita akan melakukan setting link pajak. Caranya yaitu yang pertama adalah dengan kita mengklik list, lalu teks kode. Nah, di sini ada beberapa akun yang sudah disediakan Mayop. Yang kita perlukan yaitu cuma good and service tag dan not reportable. Sisanya kita hapus yaitu dengan klik kanan lalu delete teks kode. Nah, di sini sisa GST dan NT. Lalu caranya kita double klik. Nah, untuk GST, untuk link account for tax collected-nya kita isi dengan fade out atau PPN outcome. Lalu untuk link account for tax paid-nya kita isi
oleh PPN Income. Selanjutnya untuk not reportable sama, di sini kita isi PPN outcome dan PPN income. Nah, setelah kita mengisi link pajak, langkah yang selanjutnya yaitu kita lakukan adalah men-setting link account. Ini kita close dulu. Nah, untuk men-setting link account, cara yang pertama yaitu kita klik setup, lalu link account. Nah, di sini terdiri dari ada account and banking, ada sales account, purchase account. Nah, yang kita lakukan adalah ke account and banking. Untuk undeposit funds-nya kita ubah menjadi cash in bank. Lalu selanjutnya untuk sales account-nya, untuk asset account for tracking receivable-nya yaitu kita ubah menjadi account receivable. Dan untuk customer receipt-nya kita ubah menjadi cash in bank. Selanjutnya kita ubah yang purchase, setup, link account. Nah, untuk purchase sama, yaitu yang tracking payable-nya kita ubah menjadi account payable. Dan untuk paying bills-nya kita ubah menjadi cash in bank. Lalu oke. Nah, setelah kita membuat setting link account, langkah yang selanjutnya adalah kita membuat daftar pelanggan. Nah, cara untuk membuat daftar pelanggan itu, kita ke cart, file, cart list. Nah, di sini kita lihat di data perusahaan, di sini ada daftar customer. Untuk daftar customer, kita klik new, lalu namanya sesuai dengan perusahaan yang ada, yaitu yang pertama adalah Tekno Komputer. Untuk card ID-nya kita isi dengan nomor. Untuk alamat yaitu Jalan Untuk country-nya kita isi Indonesia. Lalu untuk phone number-nya yang tertera di data perusahaan yaitu 022 623 0197. Setelah ini kita oke, lalu klik new lagi, lakukan hal yang sama untuk trans komputer. Untuk address tertera di sini Jalan Cileunyi.
nomor 70 Bandung. Untuk country-nya kita isi Indonesia. Untuk phone number yang tertera di sini adalah 022 723 5454. Oke, selanjutnya kita klik new lagi untuk Mega Komputer. Untuk address yang tertera yaitu Jalan Sukasari nomor 12 Bandung. Untuk country sama, kita isi Indonesia. Lalu untuk phone number-nya 022 621 0164. Satu lagi yaitu untuk Prima Komputer. Untuk address-nya yaitu Jalan Jenderal Sudirman nomor 35 Bandung. Lalu untuk country kita isi sama Indonesia, dan phone number di sini adalah 022 622 1234. Nah, setelah customer terisi semua sesuai data perusahaan, langkah selanjutnya yaitu kita membuat daftar pemasok atau supplier. Nah, kita tinggal dari sini customer, kita ke supplier aja. Langkahnya yaitu sama seperti membuat daftar customer. Di sini untuk supplier kita lihat data perusahaan yaitu ada PT Makmur. Kita klik new dulu. Terus ada PT Makmur. PT Makmur Jaya. Sama country kita isi Indonesia, dan phone number yang tertera di sini adalah 022 630 3334. Kita klik new lagi untuk CV Setia Abadi. Lakukan hal yang sama. Plat ID kita isi dengan S00002. Untuk alamatnya yaitu BIP lantai 3 nomor 31 Bandung. Untuk country kita isi Indonesia. Lalu phone number-nya di sini tertera 022 380 2900. Satu lagi kita klik new untuk PT Lodan. Nomor 29 Bandung.
Untuk phone number di sini tertera 022 630 1234. Nah, setelah kita membuat daftar supplier, semua terisi, kita klik OK. Nah, di sini sudah terisi daftar pelanggan customer dan pelanggan supplier. Lalu, setelah ini terisi, kita membuat buku besar pembantu piutang dagang dan utang dagang. Nah, cara yang pertama yaitu untuk membuat piutang dagang, yang pertama adalah, nah ini kita lihat data perusahaan yang tertera yaitu di sini daftar saldo piutang dagang. Langkah yang pertama yaitu kita ke setup, lalu balance, lalu kita ke customer balance. Yang pertama kita lakukan yaitu kita mengklik untuk pertama itu Tekno Komputer. Kita klik, lalu kita klik add cell. Untuk Tekno Komputer, di sini untuk invoice-nya kita isi dengan nomor faktur, yaitu F1112. Untuk tanggal juga kita isi sesuai dengan yang ada di data perusahaan, yaitu 25 bulan 11 2020. Untuk memo kita isi dengan saldo awal piutang. Untuk total ini kita isi di sini tertera sebesar 34.100.000. Nah, di sini untuk teks kodenya kita ubah menjadi NT. Setelah ini terisi, kita klik record. Nah, selanjutnya klik add cell untuk transkomputer. Lakukan hal yang sama, yaitu untuk transkomputer, untuk invoice-nya F-1125. Untuk tanggal, di sini tanggal 29 bulan 11 2020. Di sini kita isi dengan saldo awal piutang. Nominal yang tertera di sini adalah 28.600.000. Sama, teks kode kita ubah menjadi NT, lalu record. Selanjutnya kita klik add cell lagi untuk Mega Komputer. Di sini untuk tanggal yaitu tanggal 23 bulan 11 2020. Caranya sama seperti yang di awal. Di sini tertera saldonya yaitu 19.800.000. Untuk teks kode kita ubah menjadi NT, lalu record. Satu lagi kita klik add cell untuk Prima Komputer.
Di sini tertera saldonya adalah 3.300.000. Teks kode kita ubah menjadi NT, lalu klik record. Nah, setelah muncul bacaan congratulation ini, berarti data daftar saldo piutang dagang yang kalian input itu sudah benar. Kita klik OK. Lalu selanjutnya kita membuat buku besar utang dagang. Caranya sama, yaitu kita ke setup, lalu balance, lalu ke supplier balance. Tadi kan kita ke customer, sekarang kita ke supplier. Nah, kita lihat di sini di data perusahaan, yaitu di sini tertera nih daftar saldo utang dagang. Kita klik sama, yang pertama itu ada PT Makmur Jaya, kita klik add purchase. Sama caranya, yaitu kita isi sesuai data perusahaan yang ada. Untuk tanggal yang tertera di sini adalah tanggal 23. Tanggal 23 bulan 11 2020. Nah, untuk memo di sini adalah saldo awal utang. Untuk nominal yang tertera di sini adalah 23.100.000. Kita isi di sini. Nah, untuk teks kode untuk supplier ini kita ubah juga menjadi NT. Klik use teks kode. Lalu record. Oke. Lakukan hal yang sama untuk CV Setia Budi. Di sini tanggal yang tertera adalah tanggal 20 bulan 11. Untuk memo sama, saldo awal utang. Kita lihat saldo di sini CV Setia Budi adalah 17.600.000. Kita ubah teks kodenya menjadi NT. Lalu record. Lakukan hal yang sama satu lagi untuk PT Lodan. Di sini saldo yang tertera jumlahnya 28.600.000. Lalu klik record. Nah, di sini kita juga muncul lagi congratulations, berarti data untuk buku besar pembantu utang dagang kalian itu sudah benar. Oke. Nah, ini kita close. Langkah selanjutnya setelah kita membuat buku besar pembantu piutang dagang dan utang dagang, yaitu kita membuat daftar barang dan memasukkan saldo awal persediaan. Nah, di sini kita lihat di data perusahaan ada persediaan barang dagangan. Nah, cara yang pertama yaitu memasukkan, kita klik inventory, lalu ke item list, lalu kita di sini membuat daftar barang, yaitu kita klik new. Nah, untuk yang pertama item number-nya di sini tertera 1230P. Lalu nama itemnya adalah IBMP 30.
IBMP 230. Nah, untuk I buy this itemnya kita checklist, lalu I sell this item kita checklist, untuk I inventory juga kita checklist. Nah, di sini untuk cost of sale account kita isi dengan cost of goods sold, untuk income account kita isi dengan akun sale, dan di asset account kita isi dengan akun merchandise inventory. Selanjutnya kita ke buying details. Untuk buying details, untuk buying unitnya kita isi dengan unit dan tax kodenya dengan PPN. Untuk selling details, kita tulis jumlah unit, best selling price-nya di sini 16 juta. Di sini tax kodenya PPN. Lalu klik OK. Setelah itu kita klik new lagi. Untuk yang kedua, persediaan barang dagangannya yaitu A60 PC. Nama item adalah Acer P60. Sama, cara yang sama yaitu kita checklist. Lalu kita ke buying details. Di sini unit dan di sini tax kodenya PPN. Lalu ke selling details, kita ubah best selling price-nya yaitu di sini tertera 12.500.000. Tax kodenya adalah PPN. Lalu setelah semua persediaan barang dagangan dimasukkan, kita klik OK. Kita klik close dulu. Setelah semua kita masukkan, kita ke inventory, lalu ke sell item price. Nah, di sini kita menggunakan metode AVG cost. Lalu klik OK. Nah, setelah semuanya masuk, kita sekarang memasukkan saldo awal persediaan barang dagang. Klik inventory, lalu kita ke count inventory. Nah, di sini kita tulis unit kuanti untuk 1230P yaitu 20. Dan untuk yang kedua yaitu 16. Nah, selanjutnya kita klik adjust inventory. Nah, keluar tampilan adjust information ini, kita klik di sini, kita default adjust account-nya. Kita ganti menjadi merchandise inventory, use account, lalu kita klik continue. Nah, ini kita klik opening balance. Nah, di sini keluar untuk memonya kita ganti menjadi saldo awal persediaan barang dagang. Dan untuk tanggalnya kita ubah menjadi 1 Desember 2020. Nah, di sini kita ubah unit cost-nya menjadi 16 juta. Lalu di sini tuh langsung tertera amount-nya sebesar jumlahnya 320 juta, dan untuk yang kedua yaitu 12.500.000 dan amount-nya adalah 200 juta. Setelah selesai semua, kita klik record. Nah, kita telah membuat daftar barang dan memasukkan saldo awal persediaan. Untuk untuk penjelasan Mayop kali ini dari saya, yaitu dari awal membuat data perusahaan hingga membuat saldo
memasukkan saldo awal persediaan, dan untuk transaksi selanjutnya setelah memasukkan saldo awal persediaan akan saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.